Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul protein. Sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya saya akan mengenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Risman Nur Faisal. Saya dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah biokimia ini adalah Ibu Dr. Lili Firuli, STP MSI. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian dari protein. Apa itu protein? Protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Yang kedua, fungsi protein. Adapun fungsi dari protein yaitu protein mempunyai fungsi bermacam-macam bagi tubuh, yaitu sebagai enzim, pengatur pergerakan, pertahanan tubuh, dan alat pengangkut. Sebagai zat-zat pengatur, protein mengatur proses-proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon. Yang ketiga, jenis-jenis protein. Protein ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contoh daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, ikan, dan lain-lain. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contoh jagung, kacang, kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacang lainnya yang mengandung protein tinggi. Asam amino esensial. Sebagian besar tanaman dan mikroorganisme mampu mensintesiskan semua 20 asam amino sendiri dari glukosa atau CO2 atau NH3. Asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat diproduksi tubuh kita sendiri, meskipun kita dapat memperoleh asam amino ini melalui makanan kita. Tubuh manusia masih dapat mensintesis asam amino khusus ini. Adapun perbedaan antara asam amino esensial dan non-esensial adalah bahwa tubuh manusia tidak dapat mensintesis asam amino esensial, sedangkan tubuh manusia dapat mensintesis asam amino non-esensial. Karena itu, seseorang harus mendapatkan asam amino esensial melalui diet, namun tidak perlu untuk mendapatkan asam amino non-esensial karena tubuh dapat mensintesisnya sendiri. Struktur protein. Struktur protein dapat dilihat sebagai hierarki, yaitu berupa struktur primer atau tingkat 1, sekunder tingkat 2, tersier tingkat 3, dan kuartener tingkat 4. Struktur primer protein merupakan urutan asam amino penyusun protein yang dihubungkan melalui ikatan peptida. Struktur sekunder protein adalah struktur 3 dimensi lokal dari berbagai rangkaian asam amino pada protein yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Struktur tersier yang merupakan gabungan dari aneka ragam dari struktur sekunder. Struktur tersier biasanya berupa gumpalan berupa molekul protein, dapat berinteraksi secara fisik tanpa ikatan kovalen, membentuk oligomer yang stabil, misalnya dimer, trimer, atau kuartomer, dan membentuk struktur kuartener. Struktur kuartener yang terkenal adalah enzim rubisco dan insulin. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada kekurangan tolong dimaafkan. Sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.